Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana Minangkabar. Di kesempatan kali ini Minangkabar akan berkunjung ke Istana Bung Hatta, atau terkenal juga dengan nama Gedung Tri Arga, dan bahkan juga pernah dinamakan dengan Rumah Tamu Agung. Berlokasi di dekat Jam Gadang ya. Ternyata kita punya lagi bangunan bersejarah bernama Istana Bung Hatta. Untuk lebih lengkap lagi nanti kita masuk ke dalam, dan jangan lupa ditonton terus berita dan kabar dari kami, Minangkabar, berbagi kabar ranah Minang. Bangunan asli Istana Bung Hatta ini sebenarnya telah didirikan sebelum kemerdekaan. Di periode penjajahan kolonial Belanda, gedung asli itu dijadikan sebagai kantor dan kediaman Residen Padang Bovenlanden dan Asisten Residen Agam. Kemudian setelah kemerdekaan, bangunan ini kemudian dijadikan sebagai istana dan tempat kediaman dari Wakil Presiden Muhammad Hatta. Beliau bertugas dan tinggal di sini dari bulan Juni 1947 sampai Februari 1948. Tamu-tamu kenegaraan hadir dan berkunjung ke gedung ini untuk membicarakan hal-hal penting terkait Indonesia. Bung Hatta juga menerima tokoh-tokoh masyarakat untuk membahas bagaimana pemajuan Indonesia ke depan. Kemudian di istana ini Bung Hatta juga pernah menerima delegasi KTN, Komisi Tiga Negara, dalam upaya penyelesaian masalah agresi militer Belanda pertama. Di September 1947 dibahaslah bagaimana gencatan senjata ya antara kedua pihak, antara Indonesia dan Belanda demi perdamaian. Namun ternyata agresi militer Belanda pertama hanya damainya sebentar ya, karena Belanda mengkhianati. Mereka juga lanjut dengan agresi militer Belanda kedua. Kemudian saat pertemuan dengan Komisi Tiga Negara, pejuang-pejuang Indonesia memperlihatkan keteguhan hati mereka dan hadir di lapangan ini di sekitar komplek Istana Bung Hatta ini sampai ke Jam Gadang sana. Lebih kurang 15.000 orang ya, pemuda Barisan Pengawal Negeri dan Kota atau BPNK. Mereka menggunakan senjata sederhana berupa bambu runcing ya. Namun karena kebulatan tekad mereka mempertahankan Indonesia, mereka berani hadir dan unjuk kekuatan di sini. Berlanjut dengan peran penting dari istana ini, di tahun 47 ya, tepatnya bulan November juga 1947, Bung Hatta juga pernah menerima masyarakat Bukit Tinggi Agam ya, dan khususnya ya umumnya Sumatera Barat ya, yang menyumbangkan lebih kurang 14 kg emas
Dari hasil sumbangan amai-amai, ibu-ibu masyarakat Sumatera Barat menghantarkan 14 kg emas ini kepada Bung Hatta di istana ini. Mereka memberikan itu untuk support bagi pembelian pesawat Afroanson, ya, pesawat Indonesia yang dibeli dari hasil penjualan emas 14 kilo tadi, membeli pesawat Afroanson RI 003. Walaupun pesawat ini tidak berumur panjang ya, namun kita bisa lihat bagaimana kekuatan hati masyarakat Minangkabau, masyarakat Sumatera Barat untuk mendukung kemerdekaan penuh Indonesia. Mengingat arti penting bangunan ini, maka menjelang agresi militer Belanda kedua, ternyata Belanda membumi hanguskan bangunan asli dari Istana Bung Hatta ini. Mereka melakukan penyerangan dan pembakaran di tahun 1948 dan juga membakar gedung-gedung lain yang penting di kota Bukit Tinggi. Sebagai usaha mereka untuk melemahkan kekuatan Indonesia. Di tahun 1961 muncullah inisiatif dari Gubernur Sumatera Barat kala itu, Kaharudin Datu Arangkayobasa, untuk menggagas renovasi bangunan Istana Bung Hatta. Kemudian pasca renovasi diberilah nama Gedung Tri Arga, yang berarti 3 gunung ya. Gunung Singgalang, Merapi, dan Sago. Dan setelah mengalami beberapa tahap renovasi, nah inilah kondisi gedung Istana Bung Hatta yang berada di kota Bukit Tinggi. Sebagai informasi juga bagi sana Minangkabar, bahwa kami mendapatkan juga catatan atau berita tertulisnya tentang di periode penjajahan Jepang, lokasi ini pernah dihubungkan dengan lubang Jepang dengan dibuatnya sebuah terowongan menuju lubang Jepang. Mungkin demikian saja liputan singkat kami Minangkabar, berbagi kabar ranah Minang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.